ini. Jangan gulu sama guru sekalipun kalau dia berbuat salah. Di kita enggak. Gulu. Sampai ngefansnya berlebihan, guru salah pun dibilang bener. Lah guru makoli diguru-guruin semua. Ini malaikat juga geleng pala bahasa apa ini. Cuma di kita mah ada aja pengikutnya gitu. Dan kalau kita kritisi, waduh. Ini serdadunya galak-galak. Ya Rob, kita pengen bangun ini negeri dengan syariat yang betul. Kalau bukan karena titipan orang dulu dalam undang-undang dasar itu atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas demi Allah, kami juga nggak pengen mempertahankan rahmat tersebut. Cuma kan karena Allah perintahkan atas berkat rahmat Allah. Maka kalau rahmat Allah semua sesuai dengan syariat. Kita pengen merubah keburukan yang ada ini dengan syariat yang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diri ini berwasiat buat diri pribadi dan jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Maklum, kita tahu bahwa dalam hidup ini acap kali kita dikelilingi oleh sesuatu yang beresiko mendatangkan keburukan dalam hidup kita. Makanya Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini kenikmatan-kenikmatan yang menipu lah. Nah, buat orang yang berilmu, ketika banyak tipu daya dunia ini, atau mungkin bahasa orang sekarang dunia tipu-tipu, gitu ya. Kita jangan terwarnai. Agama ini mewarnai, bukan diwarnai. Agama ini liyuzhirahu 'ala dini kulli. Agama yang mewarnai agama lain. Maka orang yang beragamanya pun seperti itu. Ayo bermuamalah, ayo bergaul dengan semua umat. Tapi jangan diwarnai, kita mewarnai. Atau mau bergaul sama semua orang dari suku bangsa yang berbeda, ayo kita bergaul. Allah sudah bilang, tenang. Waja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arafu. Kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Saling mengenal, bukan saling ikut-ikutan gitu loh. Orang kita kan lain, kalau bergaul sama orang bule, bukan westernisasinya ngebulein rambut. Bergaul sama orang bule, abis bahasa Indonesia dibule-bulein, sampai pelo-pelo dia ngomong. Orang kita ini orang latah, ya. Lupa kalau dirinya tuh punya lumbung padi, malah ngayal padi di kebun orang, di sawah orang. Jangan. Ya, makanya orang yang berilmu akan ada kesempatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar pada setiap hal yang dia lihat. Kalau memang ada keburukan, dia berpikir bagaimana amar ma'ruf. Kalau ada keburukan, nahi mungkar. Metode ini sedang kita bahas. Ya. Kemarin kita baca ada metode amar ma'ruf nahi mungkar yang jelaskan sama Ibnu Taimiyah, sudah kita bahas. Ya, sampai ada beberapa kelompok yang memang menyikapi amar ma'ruf nahi mungkar ya, dengan kekeliruan. Ada juga sebagian yang memang memahami gitu ya. Kita sudah bahaslah di yang lampau. Satu kelompok meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar karena mentakwil ayat. Ada yang begitu. Alaikum anfusakum la yadurkum man dhalla idza hadaitum. Ayat ini sering jadi rujukan nih, Al-Maidah ayat 105. Lihat kembali ke diri masing-masing kan, alaikum anfusakum. Kita nggak perlu sibuk sama orang lain. Lah, memang tuba liman sagol aibu anu yubin nas. Memang kata Nabi, beruntung orang yang sibuk dengan aib diri sendiri. Memang betul. Tapi bukan berarti mendiamkan keburukan. Kebawelan juga salah. Sampai kepo sama status WA orang, subhanallah. Kayak nggak ada kerjaan nih, mak. Scroll aja, aduh. Ngepel, oi. Bebenah. Main handphone mulu, astagfirullah. Sampai kayak bini wali kota, kayak yang sibuk. Gak was-was no suami, mbak yang layanin semuanya no. Banyak masak, banyak nyuci, banyak ngepel. Seneng sih suami sama mbak, rapi rumah gara-gara mbak. Lihat bininya di pojokan sofa, scroll.
Kelebihannya apa di perempuan putri oblo-oblo gitu loh. Ditanggung dosanya, kasih nafkah lahir batin, tinggal ngelayanin pun kalau suami pulang gitu. Ini kok kayaknya malah semua diberikan kepada pembantu. Ibu ngapain? Ibu kerja. Demi Allah Bu, tidak ada kewajiban kerja buat perempuan. Laki-laki dayu sedikit, kalau perempuan sibuk sama kerjaan, kita berarti nggak bisa mencukupi gitu lah. Nge-fight sedikit lah. Karena waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan di rumah. Lari sono, lari sini semua. Ngelinter di rumah deh, olahraga juga. Cuma nggak boleh ngeliat jalanan kosong dikit, ketepuk, OTW gor, OTW ini, OTW itu. Aduh, mama milenial, so. Dibilang rumah lebih baik, lu pada ngayap di jalanan. Dibilang rumah lebih baik, pada tawaf di mall. Tinggal ngelayanin doang Bu, ibu dosa udah ditanggung sama suami. Jangan bilang gak ada kelebihannya nanggung dosa ibu. Nafkah lahir batin, aduh Masya Allah gak ada kewajiban kerja, tinggal ngelayanin. Itu pun kalau dia pulang. Kalau nggak pulang ibu main handphone lagi Bu, tenang aja Bu. Tahu dah, kayak kecakepan subhanallah. Filter gitu. Penampilan palsu, alis palsu, bulu mata palsu, warna kulit palsu, hidung palsu. Manusia-manusia palsu ini banyak di mana-mana sekarang. Be yourself dong, jadi diri sendiri gitu loh. Ya, makanya nih kita suruh diem ya nggak bisa. Ustadz udah lihat ini pada pakai kerudung panjang kalau kajian, pengajian. Giliran lari pagi pada kecekek lagi kerudungnya, suruh diem gitu. Ya, saya was-was, jangan-jangan di rumah ini ada lemari khusus kerudung nih. Ada lemari kerudung pengajian, lemari kerudung arisan, kerudung jemput anak, kerudung ambil rapot, kerudung kondangan. Sama kerudung itu udah tuh pelari-pelari culture. Aduh ya Rob, subhanallah Bu, malaikat maut Bu, ngelinter Bu, hati-hati ah. Hati-hati, emang enak Bu, lagi pakai baju ketat, lari dimatiin sama malaikat. Oh, nah. Gak bakal ke surga dah. Mana ada orang ke surga bajunya ketat? Gak ada. Yang kedua, kelompok lain yang hendak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar baik dengan lisan maupun dengan tangannya tanpa pemahaman hukum dan ilmu. Ada yang semangat ngerubah tapi nggak pakai ilmu. Kita harus turun ke jalan. Allahu Akbar. Rontokan tembok-tembok yang merusak negeri. Oh, aduh. Kayak yang bener. Demo di atas namakan jihad. Ya. Sampai nggak sholat Johor. Sampai nggak sholat asar. Kalaupun sholat di jalanan bukan di masjid. Kebenaran apa yang kita hayalkan dengan merontokkan syariat? Tidak ada. Agama ini menjanjikan kebaikan kalau on the track. Di atas syariat. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Bilang begitu. Kalau seluruh masyarakat di negeri di muka bumi ini ya, beriman, bertakwa dengan benar kepada Allah, kata Allah, la fatahna alaihim, pasti kami akan berikan kepada mereka barakat minas samai wal ard, keberkahan dari langit dan bumi. Tuhan sudah janji, ayo kita rubah keburukan dengan syariat. Bukan dengan nafsu, bukan menurut kita, bukan. Ya, jangan ikut-ikutan negara-negara yang nggak jelas, kita punya karakter sendiri lah negeri Melayu kita nih ya. Ya udah balikin ke hukum asal, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak mungkin merubah satu kaum sebelum setiap orangnya mau merubah dirinya masing-masing. Meningku anfusakum wa ahlikum. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Sambil kita minta sama Allah dimudahkan dalam proses perbuatan tersebut. Ya, itu yang sudah kita bahas lah, yang lampau. Masuklah kita kepada kapan amar ma'ruf dan nahi mungkarnya boleh ditinggalin. Karena nanti ada saatnya kita nggak bisa ngerjain ini. Allah, kita bahas coba. Bismillah. Yang pertama,
Amar ma'ruf, nahil mungkar boleh ditinggalkan yang pertama. Jika yang ma'ruf lebih besar, maka harus dilaksanakan. Meskipun harus melakukan kemungkaran yang lebih sedikit. Dan tidak diperbolehkan melakukan nahi mungkar yang dapat menyebabkan hilangnya maslahat yang lebih besar. Bahkan nahi mungkar yang dilakukan dalam kondisi tersebut termasuk menghalangi dari jalan Allah dan usaha yang dapat menghilangkan perbuatan baik. Nah, ya pastilah ya, pemerintah melarang ada gepeng di lampu merah. Ya kalau pemerintah sudah ngelarang, kita ngasihnya haram. Karena aturan main pemerintah. Kita ada di negeri yang punya aturan main. Nah, proses untuk melarang itu pasti ada yang merasa terzolimi. Para pengemis yang mata pencahariannya hilang, betul. Para pengamen, generasi silver, manusia-manusia silver, atau apa boneka-boneka Shinchan yang muter-muter palanya tuh. Aturan main ini mati lah. Pemerintah dengan gagah mengatakan haramnya polisi cepek. Cuman nggak berani sama sekarang, payah. Gitu ya. Sehingga kalau dilarang polisi cepek, kan polisi yang kuliah, bukan polisi yang cepek. Kita suruh nurut sama polisi cepek. Oh gamat. Nurutlah sama polisi yang memang diberikan kewajiban oleh pemerintah untuk mengatur. Dari Korlantas langsung. Ayo Pak Polisi, jangan keduluan sama polisi cepek. Bapak yang kuliah, polisi cepek yang dibayar. Hah? Nah, ketika melarang polisi cepek ini, ya, tentu ada yang kehilangan dong mata pencarian. Karena ada yang menganggap boleh mengatur lalu lintas walaupun tanpa ada ilmu dalam masalah ini. Ya, tentu ada yang dikecewakan. Iyalah, ya. Nah, itu yang dimaksud. Jadi sebenarnya udah harus diterapkan. Cuma ya mau bilang apa? Penerapannya dengan proses resikonya ada nanti yang dikecewakan. Atau mungkin orang pernah terlanjur lah tinggal di pinggir kali yang memang tanah waris yang ditinggalnya. Pemerintah punya aturan main tidak boleh membuat bangunan di atas lahan pinggir kali gitu kan. Ini ada proses. Padahal kalau kita tahu pemerintah ngelarang dengan konsekuensi mengalokasikan tempat menukar, ikuti aja memang qadarullah masa'afa'ala. Itu yang lebih baik. Cuma ya karena namanya manusia hari gini apalagi ada handphone, ada gadget kan. Oh gampang didokumentasiin semuanya. Mulai direkayasa. Orang-orang bodoh lain yang megang handphone lihatlah kezoliman pemerintah. Kezoliman. Lawang pemerintah sayang kalau di pinggir kali resikonya banjir ente kena nanti. Ya, coba kalau kita ikut aturan main yang jelas, pemerintahnya benar, rakyatnya benar kan enak jalannya. Cuma ini kan oknum. Dari zaman Belanda musuh kita bukan pemerintah, oknum pemerintah. Dari zaman Belanda sudah. Ya, itu jalanan yang dibikin sama Denles bukan berarti Belanda nggak ngebayar. Duitnya nggak turun ke rakyat. Antara Belanda dengan rakyat itu, para biong-biong yang sampai sekarang nih. Bantuan pemerintah sudah. Cuma nyampe ke kecamatan, ke kelurahan, berantakan semua. Oknum lagi-lagi oknum. Ya, kurang mahabbah di antara kita tuh kurangnya itu. Ya akhirnya lihatlah, resikonya fatal sekali kan. Apalagi kemarin banyak kita lihat itu ya, di mana guru terintimidasi ketika menerapkan hukum pada anak yang bandel. Maunya apa sih ini anak nggak mau dididik? Kalau emang nggak mau dididik, si bapak tolong bikin sekolah sendiri gitu loh. Kita rapin dari awal ini, jangan gulu sama guru sekalipun kalau dia berbuat salah. Di kita enggak, gulu. Sampai ngefansnya berlebihan, guru salah pun dibilang bener. Lah guru makoli diguru-guruin semua. Ini malaikat juga geleng pala bahasa apa ini. Cuma di kita mah ada aja pengikutnya gitu. Dan kalau kita kritisi, waduh, ini serdadunya galak-galak. Ya Rob, kita pengen bangun ini negeri dengan syariat yang betul. Kalau bukan karena titipan orang dulu dalam undang-undang dasar itu atas berkat rahmat Allah dan didorong oleh keinginan luhur untuk berkebangsaan yang bebas demi Allah, kami juga nggak pengen mempertahankan rahmat tersebut. Cuma kan karena Allah perintahkan atas berkat rahmat Allah. Maka kalau rahmat Allah semua sesuai dengan syariat, kita pengen merubah keburukan yang ada ini dengan syariat yang diajarkan.
Bukan masing-masing menjadi hakim, bukan. Yang kedua, jika kemungkaran lebih besar, maka harus dilarang. Meski menyebabkan hilangnya maslahat yang lebih kecil. Dan memerintahkan kebaikan tersebut yang disertai dengan kemungkaran yang lebih besar, termasuk menyuruh kepada yang mungkar dan bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW. Ya, ini yang mesti diperhatiin nih. Sebelum kita mengambil keputusan untuk meninggalkan amar ma'ruf. Karena melihat mudarat yang lebih besar. Jadi kayak kita ngelihat anak kita sedang berbuat nggak baik di depan umum dengan teman-teman tongkrongannya, nggak sholat misalkan. Ya, atau minum-minuman keras gitu. Di pinggir jalan dengan teman-temannya. Ya kita orang tua harus ngelarang supaya jangan begitu. Cuma nggak pakai emosi. Kalau pakai emosi timbulnya akan ada dua kerugian. Kerugian yang besar, yang pertama, orang ngelihat ini bagian dari keluarga kita. Yang kedua, kemungkinan besar anak akan kurang ajar sama orang tua. Karena gengsi di hadapan temannya. Maka pandai-pandailah mengambil air, mengambil ikan, supaya nggak goyang air di kolam gitu loh. Ya, kita panggil dulu, selesai. Di luar baru kita ngomong. Karena biar bagaimana nih, anak kita ini bukan anak kecil. Yang bisa dimaki depan umum. Karena kita pernah bahas ya, pendidikan dalam Islam ini, kalau ada kakak berbuat salah, Pak, Bu, jangan dibentak di hadapan adiknya. Kita nggak membenarkan perbuatan dia, cuma dia juga punya wibawa di hadapan adik. Karena kelak nanti kalau kalian sudah nggak ada, kakaklah yang bakal mimpin adik-adiknya. Tapi kalau kita malah membiasakan kakak dibentak depan adik, hilang wibawa, iya. Atau mungkin ibu kasar sama suami depan anak-anaknya. Jangan, Bu. Satu waktu ibu butuh pertolongan suami, ya suami nggak ada wibawa di hadapan anak-anaknya. Saya pernah sampaikan, lihatlah orang-orang dulu. Bagaimana membuat suaminya sosok keramat di muka bumi ini. Ya, kita ngalamin masa kecil kita kan, dimana kita nggak boleh pakai gelas ayah kita, piring ayah kita, sendok ayah kita, nggak boleh pakai sendal sepatu orang tua. Ingat ya, sampai orang tua tuh keramat buat kita lah, keramat banget. Lihat bagaimana ibu punya kewajiban tiap pagi menyuguhkan minuman, makanan kecil buat suaminya, walaupun suaminya nggak minta atau kadang-kadang nggak disentuh sama suaminya, tapi tiap pagi selalu disiapkan. Sehingga kita respect, bukan main ya, sehebat apa nih ayah saya sampai mama saya kayak begini gitu loh. Dibawa timbul. Kalau dulu orang tua suka bilang, ntar bapak pulang saya bilangin kamu. Gemeternya itu seharian itu. Kalau hari gini digituin sama ibu kita, ntar mama bilangin bapak kamu nanti. Bilangin bapak. Bapak aja takut sama mama. Oh, udah kacau lah. Bapak mah singa mah di luar, di rumah mah meong. Kena kucing. Kalau mama bentaknya diem aja. Kalau sholat gerak-gerak, depan mama malah nggak gerak-gerak, diem aja. Itu kan ya kerugian buat dirinya. Nanti satu waktu dia butuh pertolongan, kalau udah pegal sama anak, Pak tolong Pak, kamu jangan ngomong deh Pak. Gimana mau didengar kalau kita nggak bisa mengedukasi pasangan kita untuk lebih wibawa gitu. Itu bahaya. Ya. Kalau memang lihat bakal menimbulkan mudarat ya jangan. Yang ketiga, yang mesti diperhatiin, jika maslahat dan mudarat kedudukannya sama. Nah, jika maslahat dan mudarat kedudukannya sama. Ya, kita bisa mobilisir lah. Kayak kita ngelihat bahwa kita orang baru di sebuah tempat. Balance nih antara buruk dengan baik. Jangan kita yang menjadi hakim di antara mereka. Kita orang baru, ya nggak akan pernah mampu baik di mata orang-orang yang sudah lama di situ. Cobalah pandaikan orang-orang yang baik di antara mereka untuk mengingatkan orang-orang di antara mereka yang nggak baik. Nggak perlu kita masuk ke dalam rumah tangga orang. Didik satu bagian rumah tangganya untuk baik, biar dia ngomong nanti. Itu kan targetnya Universitas Madinah kan begitu. Diberikan kemudahan buat orang-orang tertentu untuk masuk ke sana. Kadang-kadang di luar dugaan, yang dari tempat-tempat yang aneh yang diterima. Ya, bukan masalah cuma sekedar pinternya, tapi di tempat-tempat yang memang harapan mereka itu dakwah sampai. Kamu dari mana? Dari pojokan Lombok, pojokan Papua, mana itu yang gampang diterima malahan. Kalian gratis di sini nggak bayar. Kasih mukafaah lagi. Tapi tolong ya,
Kalau sudah lulus nanti timbal baliknya bangun negeri kalian, bangun kota kalian, bangun kampung kalian. Banyak mahasiswa sekarang lupa. Ya, dianggap kampus biasa cuma cari gratisan. Kita sudah lulus kumpul semua di Jakarta. Allahu Akbar. Kampungnya ditinggalin. Akadnya dulu gimana sama kampus? Masih banyak ustaz-ustaz yang Masya Allah ya, yang membangun kampungnya karena akad dengan kampus di mana dia kuliah dulu. Itu penting banget. Ya, kita kan diwanti-wanti sama kiai zaman kita masih di pondok dulu. Ya. Pokoknya nak, di mana kau berpijak, kaki mau kau pijakkan di atas muka bumi, ingat, syariat kau junjung tinggi. Nah, itu yang kita pegang. Nah, fi ayyi ardin tato fa'anta mas'ulun an islamiha. Di bumi mana kau berpijak, tegakkan syariat. Itu kita bikin akad di hati kita. Mau dengan siapapun kita nongkrong, agama yang kita omongin. Kata begitu. Kalau dulu akadnya memang kita nggak boleh keluar kampung untuk mendakwakan, ya kita nggak akan keluar kampung. Akadnya dimanapun kau berpijak, sampaikan dakwah. Iya. Kita dakwah ke ojol, dakwah ke biker, dakwah ke para klub-klub ini, dakwah. Kenapa enggak? Kita masuk ke restoran, banyak layar TV yang iklanin makanan mulu. Izin aja sama yang punya restoran. Moga saya bikin video-video pendek 1 menit, 2 menit untuk menayangkan bagaimana teknik makan yang benar ala Rasul. Bohong kalau nggak mau. Ayo kita lihat tuh di perusahaan-perusahaan, instansi-instansi baik negeri maupun swasta, lihat. Banyak video-video pendek mengiklankan produk mereka, izin. Oh enggak, saya berikan masukan. Berapa video saya sampaikan nanti untuk memberikan nasihat supaya jangan terjadi korupsi di antara kalian. Bohong kalau nggak mau. Itu berpikir bagaimana memberikan jariah. Dan tolong jangan ada money oriented gitu loh. Jangan membiasakan menjual ilmu. Hari gini nih masalahnya. Orang mau berbuat baik itu nggak ada istilah makan malam gratis, panipiro bahasanya, ya susah. Kalau sudah guru berpikir nyari duit dari ngajar ya susah. Ya. Maka ilmu yang dijual resikonya. Orang-orang dulu ya antara mengajar dengan bekerja sudah 2 hal yang berbeda. Kalau kerja kan memang ini apa? Kalau nyari nafkah kan kerjaan kita ya, kewajiban ya, pekerjaan kita. Kalau memberikan ilmu ya memang kewajiban. Kayak orang tua mendidik anak ya kewajiban, bukan pekerjaan. Pekerjaan ibu apa? Apa ibu rumah tangga? Bukan pekerjaan bu, kewajiban. Resiko nikah ya jadi ibu rumah tangga. Resiko nikah ya jadi ibu rumah tangga. Itu kewajiban. Bapak kerja ya kewajiban. Kewajibannya kerja. Kenapa? Karena nafkah dicari, bukan ditunggu. Kecuali kalau Anda nggak bisa mencari, tenang. Kata Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezeki makhluk di muka bumi urusan aku, kata Allah. Sehat kerja, sakit nggak apa-apa. Ini sakit kagak nggak kerja, gimana sih? Lihat cara Allah tuh, Masya Allah. Ya. Kalau maslahat dan mudarat kedudukannya sama, maka keduanya tidak diperintahkan dan juga tidak dilarang. Bahkan terkadang perintah itu mendatangkan maslahat dan terkadang larangan itu mendatangkan maslahat, betul. Ini yang mesti dipahami nih. Jadi kita disuruh betul-betul mengerti bahwa sesungguhnya amar ma'ruf ini mesti betul-betul dipahami dengan ilmu. Nyuruh yang baik. Lihat orang ribut di jalan. Ya, kita mesti melerem, mestilah. Tapi jangan banyak basa-basi. Karena kita nggak tahu kondisi mereka. Pisahkan aja, sudah. Ajak jalan-jalan. Jangan sabar. Kita bilang-bilang sabar, nggak misalnya cuma sabar-sabar bonyok. Karena Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang yang beriman, sabarlah. Allah saja bilang, hai orang yang beriman, sabarlah. Allah pastikan imannya dulu, baru kita ngomong sabar. Ini kita belum tahu kondisi orang tersebut, kita main ngomong sabar, masalah yang kita tambah nanti. Ya, lerai, wajib melerai. Ya, apalagi kalau memang endingnya itu, dia tahu harus aparat yang turun, jangan main hakim sendiri. Di kita kan ini haji mumpung, khawarijnya kuat banget. Main hakim sendiri. Ya kalau sudah main hakim sendiri, hukum sudah nggak berjalan. Ini orang mau nyolong motor, nggak jadi nyolong, kan bukan maling. Kalau dia nyolong, maling. Hukumannya potong tangan. Ini nyolong kagak jadi, ketangkap, digebukin sampai mati. Tanya sama yang bunuh, Nabi lu siapa bro?
Apa iya ada hukum yang Nabi ajarkan bahwa maling motor ini dibunuh? Tidak, potong tangan. Ini nggak jadi maling, digebukin sampai mati. Lihat komen hakim sendiri. Harusnya aparat yang turun. Fas'alu ahla dzikri, secara umum tanya sama yang berilmu. Sama dengan jalanan sama. Ini macetnya, innalillah. Ya. Biasa kita jalan nggak sampai sejam dari rumah ke mana, hampir 2 jam. Masya Allah. Cuma keluar masuk mobil dari gang, polisi cepet. Polisi benerannya kagak ada. Allahu Akbar. Sagamin aja tuh polisi cepet Pak, jadi kita lebih hormat lagi gitu loh. Berantakan semua. Ekonomi nanti terganggu dengan keterlambatan yang disengaja. Ini maksudnya disengaja. Karena kan semua orang ngelihat memang bukan polisi beneran. Pak, polisi benerannya mana gitu loh. Yang digaji oleh pemerintah. Ada pahala ketika Anda turun ke jalan langsung menyelesaikan itu semua gitu. Nah ini nggak bisa tinggal diam nih. Makanya ya Rob, makanya kata Allah, zuharal fasadu fil bari wal bahar bima kasabat aydin nas. Kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia. Kalau masalah bukan lagi di tangan ahlinya, antazir sa'ah, tunggu kiamat kecil. Kalau masalah bukan pada ahlinya, tunggu waktunya sudah. Makanya nggak akan pernah beres urusan kita, karena bukan ahlinya yang megang. Wa iyyadubillah, wa na'udzubillah. Masya Allah ya, jelas ya bahasannya. Tapi kemudian yang berikutnya, di hal yang ke-8 pada bab amar ma'ruf nahi munkar ini kata Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar harus dengan ikhlas. Kita dimasuk bagiannya. Kita mengajar amar ma'ruf. Jadi panitia nih amar ma'ruf. Apa? Hal-hal yang berkaitan dengan pemandaian, pengedukasian gitu, ini amar ma'ruf. Wallahi amar ma'ruf. Maka ini ritual harus ikhlas. Karena kita cuma alat bantu Tuhan. Toh pada akhirnya Tuhan yang memudahkan, Tuhan yang menyulitkan. Jangan pernah menganggap kalau ada orang pinter karena kita pandai menyampaikan kata. Jangan. Ustadz nggak boleh sombong. Itu semua jalan Allah, diberikan kemudahan. Bahkan kalau perlu dalam etika pendidikan itu, kalau nanti kita mengajar ada orang yang bodoh, nggak ada murid yang bodoh, yang ada guru yang males. Kalau sampai nanti Anda menyampaikan sesuatu ada yang tidur, jangan hina tidur. Quran yang bilang amanatan minhum, ngantuk tidur itu nikmat. Anda yang nggak bikin nikmat, itulah. Anda nggak bisa ngomong. Kenapa ya? Karena yang disampaikan ini yang Anda inginkan, bukan yang mereka butuhkan. Makanya panitia pengajian juga biasakan, ada konseling lah paling nggak di antara kalian ya, majamaah. Supaya tahu ke depan apa yang mau dibahas. Biasakan dalam teknik penyampaian ilmu ini, ilmu yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Sehingga nanti ada konektivitas antara kita dengan jamaah. Memang ini yang kita butuhkan di bahasannya gitu loh. Jangan paksakan metode, jangan paksakan materi. Karena banyak panitia-panitia ini kadang-kadang mengukur materi menurut dirinya. Padahal materi yang disampaikan ini masalah pribadi dia. Semua orang juga harus tahu. Nggak gitu kali. Ya. Coba lihat kebutuhan masa. Yang mereka butuhkan apa sih sebenarnya? Itu yang kita sampaikan. Sehingga nanti orang tuh memang tertarik untuk mendengar apa yang dia butuhkan. Nyambung. Kayak kita nyekolahin anak. Jangan terserah kamu mau kuliah di mana. Kok terserah kamu? Talentnya di mana nih anak? Itu yang kita sekolahkan di atas talent yang dia miliki. Supaya keluar talentnya makin tajam plus legalitas. Jangan talentnya apa, kemampuannya apa, kuliahnya apa. Waduh. Jaka sembung makan kue sus ini nggak nyambung sus. Nggak nyambung. Anak dikuliahin apa, kebisaannya apa. Udah. Ujung-ujungnya ngebuang duit doang. Kuliah sama kuliah, kerjaan sama kagak nyambung. Ya, karena kita nggak jeli. Sama belajar. Makanya kata Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu yang pertama zaka, yang cerdas. Tahu apa yang disampaikan, tahu apa yang dibahas. Jangan cuma nimbrung, moto, jadi status akoh lagi belajar. Allah. Ekstrim kemana-mana. Dengerin yang disampaikan, paham nggak gitu loh. Nah ini kualitas mad'u yang mendengarkan tuh kualitasnya apa? Ketika tanya jawab nanti. Itu kualitas mereka kelihatan di situ. Yang Ustadz sampein sejam lebih,
Kemudian silakan yang nggak paham ditanya. Nah, mulai itu banyak. Ustaz, titipan teman. Sejam lebih lu denger Ustaz ceramah, ujungnya titipan teman. Ustaz di luar tema. Sekalinya ada yang mirip sesuai dengan apa yang dibahas, tapi satu lembar full, Ustaz tuh baca koran. Itu kelasnya mad'u di situ. Kalau kelasnya Ustaz kan dilihat nyambung nggak dengan apa yang di hadapan dia gitu loh. Kalau kelasnya orang yang disampaikan ilmu itu di situ nanti. Yang ditanya sesuai yang dibahas tidak. Karena orang akan bertanya dengan yang dia tidak paham. Karena memang sedang dibahas. Itu bagus. Ya. Bedanya kajian kita, kajian Ahlus Sunnah dengan kajian Ahlul Bid'ah itu, Ahlul Bid'ah nggak ada pertanyaan. Perhatiin. Bubar aja habis tabligh akbar langsung. Nggak ada tanya jawab. Kalau kita nggak, silakan yang nggak paham tanya. Tapi tolong kalau diizinkan silakan yang nggak dipahami silakan tanya. Ditanya yang dibahas. Jangan nggak nyambung yang dibahas tazkiyatun nufus, ya, pesucian jiwa. Ya, terus ditanya, Ustaz boleh gak umroh tanpa mahram? Ya Rabbi Sunnah. Aduh, ini orang bertahun-tahun hijrah, jadi akhwat kubro, jadi ikhwan kibar. Yang ditanya umroh mahram. Kalau seumuran pengen saya sisirin rambutnya ini orang gitu. Ya. Lakukan amar ma'ruf nahil munkar. Ya, harus dengan ikhlas. Naam. Fattakullah mastata'tum. Babnya bab Taghabun ayat 16. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Kenapa? Karena memang ikhlas nggak bisa dipaksakan. La ikroha. Nggak ada paksaan dalam beragama. Nggak boleh kita paksa orang, nggak boleh. La ikroha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Wallahi tidak ada. Gimana supaya nggak terpaksa? Berikan ilmunya. Ya, enggak, anak kalau nggak dipaksa nggak ada yang ke masjid. Ya memang terpaksa namanya. Gitu loh. Terus gimana? Ya jelaskan sama dia tentang manfaat sholat di masjid. Jelaskan kepada dia tentang kewajiban sholat 5 waktu. Jelaskan kepada dia bagaimana Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa baina syirik wal kufr tarkus shalah. Beda kita dengan orang kafir musyrik itu sholat. Jelaskan, nah. Kalau kamu meninggal dalam kondisi nggak sholat, nah, wallahi, nah, warismu tak sampai pada orang tuamu, nah. Pada anak-anakmu yang sholat, nah. Begitulah kami sebaliknya. Kalau kami orang tua tidak sholat, meninggal, kamu tidak merasakan waris kami. La yuwarisul kafirul mu'min walal mu'minul kafir. Ya. Ibu pakai kerudung syar'i, ya, kajian di mana-mana, tapi suami nggak sholat, zina. Ya, ibu pakai kerudung panjang syar'i, pakai nikob, suami juga udah syar'i, ya, cigrang, jadat cemang, mata kaki kapalan, sering duduk di masjid, ya. Tapi di kantongnya masih ada ATM riba, zina sama orang tua. Nggak apa-apa ya, agak sengkian-sengkian dikit bahasanya biar gampang nangkepnya gitu. Karena udah terlalu lama kita nih ngeremehin masalah kayak beginian. Akhirnya talbis hidup kita. Talbis tahu? Ngadon. Terkolaborasi antara baik dengan buruk. Remeng kita. Taktumunal haq wa antum ta'lamun. Resikonya apa? Karena kamu membiasakan mengkolaborasi antara keburukan dengan kebaikan, kamu lemah. Kamu cuma bisa ngelihat keburukan berjalan itu. Nggak ada amar ma'ruf nahil munkar. Jiwa fightingnya hilang. Ini Pak, dia berbuat salah, Pak. Udah dah, lemahnya begitu. Karena talbis. Bapak kan udah ngaji, Pak. Bapak kan tahu dayus itu apa, Pak? Orang yang nggak dilihat sama Allah di akhirat nanti, Pak. Ini anak perawan sudah gede, Pak, nggak pakai kerudung. Susah, udah gede masing-masing. Bapak lihat, Pak, ya Rob, subhanallah, Pak. Itu ibu bercanda sama ojol loh, Pak, gitu loh. Coba kalau bapak yang bercanda sama ojol perempuan ngamuk gak dia gitu loh. Kok bapak tenang-tenang saja? Berikan masukan, Bu, lain kali sebatas keperluan aja. Jangan terlalu basa-basi, fitnah timbulnya nanti. Nah, jangan itu amar ma'ruf nahil munkar. Ini anak udah perjaka, udah gede-gede, mbak nggak pakai kerudung, ya Allah. Baiti jannati, rumahmu surgaku, hongkong kali surganya. Bilangin, Mbak, kalau mau kerja di sini pakai kerudung.
Kalau nggak ada anak laki saya nggak apa-apa. Kita sama-sama perempuan, boleh ngelihat leher ke atas. Tapi tolong kalau anak laki saya, bilang. Anak perempuan kita juga sama, itu ada supir laki, itu ada jelasin. Berawal dari rumah yang kecil aja dulu deh. Jadi anak-anak kita kalau bangun tidur rapiin spray, rapiin kasur. Kenapa sih? Ini masalah kecil sayang. Jangan masalah gede kamu pikirin, yang kecil kamu telantarin. Jangan. Didik gitu loh. Untuk peka. Hari ini kau senyum dengan temanmu, nak. Hari ini kau tak senyum dengan orang tuamu, nak. Yang peka gitu loh. Sehingga yang akan datang ya tergantung hari ini. Itu Masya Allah. Ya, ayo. Tapi dengan ikhlas ya. Jangan malah menimbulkan mudarat. Karena ketika kita amar ma'ruf itu kan ibadah. Ibadah tidak merusak ibadah. Bicara nanti kita lagi nge-fight dakwahin ya. Terus memang belum terjadi kayak ceritaan apa para nabi juga diuji sama anak, sama bini, sama keluarga, ada yang diuji sama ayahnya kan. Kayak Ibrahim kan ayahnya sendiri uji dia. Ya bukan berarti terus kita dipandang buruk oleh orang yang melihat itu. Kita juga lagi usaha terus. Makanya lebih ke ku anfusakum wa ahlikum baru yang lain. Kalau yang lain itu kan apa asli nafsak yaslulakan nas. Orang lain akan terkritisi dengan sendirinya. Kenapa kamu merapikan dirimu, orang lain akan rapi dengan sendirinya gitu loh. Ya, ayo dong jangan sampai kita diam. Nanti malah semrawut karena proses yang salah. Nggak akan pernah mungkin perahu sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak betul. Nggak akan pernah mungkin betul kita sampai ke tujuan kalau caranya nggak benar. Gitu ya. Taib. Kemudian surat Al-Qasas ayat 50 dijadikan dalil sama Ibnu Taimiyah ini. Dalam amar ma'ruf nahi munkar, beliau mengatakan, "Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan minallah." Allah berfirman gini, "Wa man adallu," siapa yang lebih sesat? Mimman, melebihi orang yang ittaba hawahu, yang mengikuti keinginannya. Bighairi hudan minallah, tanpa petunjuk dari Tuhannya. Lihat, kalau metode amar ma'ruf tidak ada petunjuk dari Tuhan, tidak akan pernah benar. Dari mana Islam ngajarin demo? Mencaci maki, menghujat pemerintah dari pinggir jalan. Kul hatu burhanakum, berikan dalil. Anda sudah ngomong jihad masalahnya. Kalau bicara jihad, kita bicara contoh Rasul. Berikan satu contoh Nabi mendemo pemerintah ketika dia di awal-awal kenabian dan kerasulan. Pernah gak dia merekrut massa untuk mendemo Abu Lahab, Abu Jahal? Tidak. Ayat ini masuk. Ya. Siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti keinginannya tanpa mendapat petunjuk dari Allah? Ini cuma keinginan Anda untuk menjatuhkan rezim yang ada agar rezim Anda naik. Kita nggak menutup mata, memang banyak koruptor di DPR, demi Allah banyak. Ada mengatasnamakan demo, lu cuti harta mereka, Anda penjara juga sama. Anda cuma belum dapat posisi kayak mereka aja. Coba diangkat mirip. Kalau memang perubahan itu ngambil keuntungan, subhanallah, hati-hati ah. Ayo kita bangun negeri kita di atas cara yang betul gitu loh. Jadi jangan sampai salah, karena Allah yang bilang gini, siapa yang lebih sesat melebihi orang-orang yang mengikuti keinginannya tanpa petunjuk dari Allah. Kita kesel lah negeri kita digerogoti sama aparat hukum di atas. Allah kita benci banget. Demi Allah, kita wajib benci. Rasul itu melarang kita kalau nggak benci dengan kezoliman seperti itu. Wajib benci lah. Kalau memang kezoliman, mereka halalkan demonstrasi, mereka halalkan pencurian, mereka halalkan macam-macam, mereka halalkan. Kita nggak bisa diam ya, harus ada usaha-usaha. Yang pertama ya rubah dengan tangan. Kalau memang nggak mungkin jangan dipaksakan, rubah dengan lisan kayak gini, kita ajak masyarakat. Kalaupun nanti lisan sudah nggak kedengar, tolong jangan berhenti doain negeri ini. Doain. Karena pecundang-pecundang banyak. Saya kalau lagi live kayak gini nih, para pecundang banyak banget nih di sosial media nih. Para bos-bos buster yang sudah nge-ghosting. Mengganggu konsentrasi orang yang lagi online. Ada aja lah jenggot dibahas, ini dibahas. Aduh, memang betul di negeri kita ini ada oknum yang merusak bangsa untuk tidak jadi baik. Gimana caranya bangsa ini nggak baik? Jahat banget mereka. Terang-terangan, MUI bilang minuman keras haram, betul gak?
produk Yahudi haram. Ya dibuka segede-gedenya minuman keras di airport. Bukan nggak tahu, nggak gimana, nggak habis pikir aja. Oh ya sudah, kalau sudah begini ku angkus aku bilang. Didik anak-anak kita tentang bahayanya minuman keras. Didik anak-anak kita tentang bahayanya rokok dan lain sebagainya. Karena bingung juga, pemerintah butuh pajak rokok yang tinggi dan doa mereka mudah-mudahan banyak yang rokok, betul. Di satu sisi Depkes minta tolong jangan ngerokok lagi. Karena banyak ibu-ibu jadi korban rokok pasif. Pemerintah butuh pajak rokok. Pemerintah juga berharap sehat rakyatnya. Agak susah nih kita ngawin ini, gimana caranya nih? Ya. Di satu sisi juga pemerintah tahu makanan-makanan instan yang dibuat ini. Ya. Ini beresiko fatal buat generasi bangsa ke depan. Nah, tapi di satu sisi juga dia butuh pajak dari penjual makanan tersebut. Akhirnya antara pemasukan dengan manfaat buat negeri ini bertentangan. Ya dibillah wa na'udzubillah. Surat Shad 226. Tawarannya nih, suruh kita menegakkan keadilan. Allah pernah bilang ke Daud, Nabi Daud, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Fahkum bainan nas bil haqq. Wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabili." Hai Daud, kata Allah. Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Kami menjadikan kamu sebagai pemimpin di muka bumi. Laki-laki. Fahkum bainan nas bil haqq. Maka tegakkan hukum untuk manusia dengan adil, dengan benar. Wala tattabi'il hawa. Jangan pernah memutuskan hukum dengan emosi. Fayudillaka an sabili. Karena emosi itulah yang akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jangan pernah emosi dalam menyampaikan kebaikan. Ini masuk kategori. Kamu kalau kesel dengan orang yang suka korupsi di aparat hukum negeri ini, ya, wajib kamu kesel. Tapi jangan pakai emosi yang serampangan. Ngejarah ini, ngejarah itu, sampai menjatuhkan nama baik orang, ya. Macam-macam udah dibongkar, habis netizen nafsu. Langsung yang aneh-aneh ditontonin deh. Apalagi hari gini kan ada AI kan, editannya keluar semua. Editannya keluar semua udah. Orang-orang awam yang sekolahnya nggak tinggi, punya handphone canggih, percaya aja sama konten. Hoax-hoaxnya itu jadi sebuah rujukan. Padahal kalau tahu AI, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak bisa dibikin selingkuh Pak sama AI Pak. Ibu yang baru punya handphone percaya. Ternyata suamiku, masa iya sih, Subhan. Data yang masuk Oktober 2024 terakhir, perselingkuhan itu yang tertinggi di pihak perempuan. Data yang masuk ke KUA, silakan cek. Tapi kalau kita lihat di sosial media, laki yang dihabisin. Kenapa? Supaya hilanglah muruahnya pemimpin. Kalau rakyat sudah nggak respect sama pemimpin, ya sudah ya. Manalah mungkin perahu sampai ke pelabuhan tadi. Dibikin begitu. Padahal innalillah, tingkat perselingkuhan di tempat-tempat nge-gym, senam, padel, cek aja sekarang sok. Tingginya Masya Allah. Tingginya. Ketika mutiara sudah tidak dalam cangkang, tidak ada kemuliaannya. Qurna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan itu di rumah. Kalau sudah melenceng dari ayat itu, turunlah An-Nisa 115. Allah yang bilang, nuwallihi matawallah, kan kupalingkan sejauh mungkin. Terjadi kerusakan di kaum Hawa. Kalau kaum Hawa sudah rusak, manalah mungkin ya binatang melahirkan manusia. Kok bahasanya binatang? Allah yang bilang ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, kata Allah, bahkan lebih sesat. Lihat. Ya, binatang ternak. Ini kan bahaya sekali ini. Ya. Akhirnya kita krisis generasi robbani. Pesimis kita. Melihat anak muda, akunya sekolah yang dikantongin, pisau, obeng, gitu.
Ngelihat anak sekolah, nuntut ilmu cahaya Allah. Tapi lihat pada nggak sholat di masjid. Pulang asar, nggak sholat asar. Kena macet, maghrib masih di jalan, nggak sholat maghrib. Sampai rumah keburu capek, tidur masih pakai seragam. Bangun subuh kesiangan. Ini calon pemimpin kita nih. Bayang. Belum lagi kita pencari nafkah nggak merhatiin halal. Hari gini jangan ngomong hukum halal haram, ya, jangan kata yang halal, yang haram aja susah, gitu lah. Siapa yang mau nolong kita kalau bukan bank konvensional, udah deh, jangan kebawelan, lakum dinukum waliyadin, udah beda agama kita, lakum dinukum waliyadin. Iya, ada orang-orang baik mau minjemin kita buat usaha, nggak ada, pinjol yang minjemin, bank-bank keliling yang minjemin, ya apa darurat, darurat lagi. Udah sering dibilang 1 dirham riba sama dengan zina sama ibu sendiri. Coba dibalik kata, ya hari gini kita usaha nggak bisa kalau nggak zina sama ibu gitu. La haula wala quwata illa billah. Tuh kalau nggak salah remind ya. Kalau nggak diri kita sendiri yang nasihatin diri kita agak susah jemaah. Ini mesti muhasabah. Jangan salahin anak ngelawan sama kita, lawang duitnya nggak jelas yang masuk ke badan dia. Jangan seakan-akan kita benci Tuhan berpaling dari rumah tangga kita. Ya kalian dayus. Jangan kalian pegel sama diri. Susah banget berbuat baik. Lawang mubazir ngebuang waktu. Seharian main handphone. Wala baca Quran, wala hal-hal positif dilakuin. Itu waktu pinjaman Tuhan yang Tuhan bakal tanya. Anda buang-buang namanya apa? Mubazir. Mubazir temannya siapa? No, teman dia no. Temannya setan. Ya. Sekarang apa iya? Kita lupa Nabi bilang orang tergantung agama temannya. Betul. Kalau temannya setan ya udah kurang lebih. Ini yang terjadi, jadi berantakan, masalah kita ini berantakan nih. Solusi apa yang mau kita cuma penikmat tontonan YouTube. Lihat polisi menangkap koruptor gitu loh. Jadi kita dibikin drama penangkapan koruptor kayak film-film gitu. Tapi kita nggak diajak berpikir bagaimana menghilangkan korupsi. Ya kalau belum dipotong tangan sampai kapan juga koruptor terus ada lagi. Kita diajak nonton bagaimana cara menangkap koruptor. Bukan diajak bagaimana cara menghilangkan korupsi. Hilanglah kisos dalam kehidupan. Dan, bagus, ketangkep juga. Akan ada lagi yang lebih gila dari dia. Dulu korupsi 1 miliar geger si Indonesia. Sekarang triliun. 1000 triliun. Abis ini nggak tahu berapa juta triliun, kita nggak tahu. Kita cuma diajak nonton kepandaian orang menangkap koruptor gitu loh. Nggak dipertontonkan bagaimana menghilangkan korupsi. Susah. Kita cuma suruh lihat bagaimana pemerintah menyikapi perzinahan, prostitusi, dan lain-lain. Tapi nggak diajarkan bagaimana cara mencegah perzinahan. Ya, ada kita generasi nonton kalau begini. Nggak ada solusi yang diberikan. Ya, sampai kapan kayak begitu? Harusnya kan balikin ke ayat tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Masya Allah, Masya Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami wal ard. Kalau seluruh masyarakat di muka bumi di negeri-negeri ini beriman bertakwa kepada Allah, kan kubukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tuhan janji langsung ajak masyarakat beriman bertakwa. Bukan malah diprovokasi, bukan. Ya, ini subhanallah. Ini sih kalau udah provokator-provokator kayak gini, saya sih nggak yakin dia muslim. Ini sudah komunis sudah. Yang memang nggak punya agama, dia nggak berpikir bagaimana masyarakat beragama. Karena dia juga nggak beragama kan. Mengganggu aktivitas dakwah sunnah dibubarin. Nah, nggak mungkin kalau masalah mazhab. Nggak mungkin. Ini provokasi ini sudah. Ya, nggak mungkin sudah. Kita muliakan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Semoga Allah muliakan beliau dengan surga. Kita muliakan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bercetuskan Muhammadiyah, semoga dimuliakan dengan surga. Kok bisa ke bawah ribut mengatasnamakan ormas tersebut gitu loh. Oknum. Wallahi oknum. Nah, ini yang kita mesti belajar supaya nggak gampang terprovokasi oleh ini semua. Gitu ya. Masya Allah. Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Jelas ya. Kemudian ada satu riwayat yang sahih di mana Rasul pernah bersabda, "Salasun munjiyat, khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, wal qasdu fil faqri wal ghina, wa kalimatul haqqi fil ghadab arwar ridha, wa salasun muhlikat, suhun muta' wa hawa muttaba' wa i'jabul mar'i binafsi." Nah, cakep nih. Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang pertama, yakni takut kepada Allah baik di tempat yang tersembunyi maupun tempat yang ramai. Salah permainan ini ya. Ada 3 hal yang membuat orang itu sukses. Yang pertama, khasyatullahi fisri wal alaniyah. Takut sama Allah dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Yang kedua, wal qasdu fil fakri wal ghina. Tetap sederhana dalam kondisi kaya maupun miskin. Kaya nggak mentereng, miskin nggak kelihatan. Jangan sampai kebaca sama orang. Lu lagi susah ya, mukanya lu lecek. Oh lagi bahagia nih, lagi tajir nih, mukanya ceria. Jangan kebaca sama orang. Ya. Wa kalimatul haqqi fil ghadab waridha. Tetap berkata yang baik walaupun lagi emosi. Ya subhanallah, alhamdulillah, lagi kecewa. Masya Allah, ya Allah, alhamdulillah, ala kulli hal. Gitu tuh. Jangan kau lagi senang, subhanallah, alhamdulillah. Lagi drop, anjir, jangan gitu. Ini gimana sih ini? Lagi senang doang dekat sama Tuhan, lagi begini, kacau nih. Sama yang ketiga, yang kedua. Wasalasun muhlikat, ada 3 hal yang mendatangkan kerusakan. Yang pertama, suhun muta'. Suhun muta' itu apa ya? Suhun itu kikir. Rajulun syahih. Nggak boleh perempuan nikah sama rajulun syahih. Laki-laki yang pelit. Jangan kawin sama laki-laki pelit, Ibu. Ibu bakal nggak betah di rumah nanti. Laki-laki pelit, innalillah. Apa yang membuat dia pelit? Emang yang dia punya siapa? Punya duit dipegangin kayak anak SD megangin bulu ayam, taruh di kertas pengen nambah 1 anak. Itu Allah kasih rezeki melalui bapak, buat istri, buat anak. Tapi tolong orang tua nomor 1. Jangan dikempit aja, Pak. Akhirnya punya ide yang enggak nanti. Salurin. Bahasa Tuhan, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kasih rezeki sama kamu buat mereka. Hebat, bikin bangga diri kita bisa seperti yang Allah syariatkan tadi. Salurin ke tempatnya. Jangan suhun. Nah, ini dikatakan yang pertama, yakni suhun muta'. Kikir, pelit, bahil, koret, putet, purik, gitu ya. Yang dipatuhi, muta'. Bahilku forever, gitu ya. Wahawa muttaba'. Yang kedua, yang kerusakan ini yang kedua apa nih? Yakni keinginan yang diikuti. Hawa nafsu yang diikuti, nggak direm. Udah sering dibilang, ya kemas keinginan menjadi sebuah kebutuhan. Karena kalau keinginan banyak, nggak terbatas. Kalau kebutuhan ya tergantung apa yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, i'jabul mar'i binafsi. Ini hati-hati nih, i'jabul mar'i binafsi. Hati-hati sama takjub sama diri sendiri. Orang kaya sedekah langsung sombong, napas pindah ke hidung. Gitu loh. Ente mah sedekah wajar, bro. Emang dititipin duit sama Tuhan. Jangan terus ngedonga. Kalau nggak ada aneh, tat RW sini mati. Tat RW sini mati dari mana? Ente mati nggak ada yang nguburin nanti. Ya. Nggak boleh tuh. Baru bantu orang langsung kayak paling hebat. Ya Rob. Bakal ngerasain nanti punya duit, orang kadang pengen sama duit ente baru berasa nanti. Kayak duit Yahudi. Yahudi megang duit, siapa yang mau? Yahudi, kan gitu ya, mau dia. Wa yuhinillah, wa lahu min mukrim. Orang kalau sudah dihinakan sama Allah, nggak ada yang bisa memuliakan. Masya Allah.
Ya, itu 3 hal yang membuat kita baik, 3 hal yang membuat kita buruk. I'jabul mar'i binafsi. Sekali lagi yang pertama, uh, khasyatullah bisri wal alaniyah, takut sama Allah dalam kesendirian maupun keramaian. Bagus banget tuh. Yang kedua, sederhana, al-qasdu fil faqri wal ghina, dalam kondisi miskin maupun kaya, jangan ketahuan orang. Berusaha untuk tawadu, berusaha untuk juhud, jangan jumud. Yang ketiga, tetap kontrol omongan walaupun lagi emosi, jangan kepancing. Ya. Insya Allah sukses. Baru 3 hal yang membuat celaka. Yang pertama, suhun muta, bahil yang diikutin, pelit diikutin. Saudara minta bukan dikasih, tunda-tunda, belum tentu besok dia layak dikasih lagi. Kesempatan berbuat baik nggak berulang. Mumpung ada, kasih semampu kita. Yang kedua, syahwat yang diturutin, hawa nafsu yang diikutin. Yang ketiga, takjub dengan diri sendiri atas kebaikan yang dia perbuat. Hati-hati, hati-hati. Ya. Jadi Allah nggak pengen kita terkecoh itu. Makanya modal dasar buat kita untuk tidak terpukau dengan diri kita ketika amar ma'ruf. Jangan kita pintar ngomong, pintar nasihati, terus kita sombong. Kalau bukan aneh sih, nggak boleh. Nggak boleh. Dulu ente lahir cuma bisa nangis doang. Sekarang pintar ngomong. Siapa yang bikin pintar? Allah. Bilang alhamdulillah masih diberikan jariah, bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya Allah, alhamdulillah. Ini as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbal. Dipuji orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Hati-hati dengan pujian. Pujian itu mematikan sekali. Ya, hati-hati. Ya, Masya Allah. Taib. Ya, habis apa semua. Taib. Ya. Surat Al-Maidah ayat 77. Allah berfirman, Kul, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Jangan gulu dalam agama kalian. Jangan lebay. La taghlu fi dinikum. Ghairal haq, tanpa hak. Wala tattabi'u hawa qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Ya, dibilang begini, hei ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, jangan berlebihan, jangan gulu dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Kalau memang ini bid'ah, jangan dibela-bela. Ini mati-matian. Pokoknya biar gimana, kita harus selalu bid'ah. Allahu Akbar gitu. Ajib. Bikin spanduk yang gede, mudah-mudahan dengan bid'ah ini, perayaan ini Allah muliakan kita gitu. La haula wala. Terus buat apa 14 abad yang lalu Nabi ngomong kulu bid'ah? Buat apa Nabi ngomong bid'ah sesat? Kok Anda mempertahankan? Malah Ahlussunnah yang dibenci. Dipersempit ruang dakwahnya. Aneh aja, aneh. Aneh aja. Ya subhanallah. Tapi itu terjadi. Allah bilang begitu. Kata Allah, kul, katakan ya Muhammad, hei ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, jangan gulu dalam agama kalian mengikuti sesuatu yang enggak hak. Wala tattabi'i hawa qaumin, jangan ikuti kelompok orang yang banyak di masyarakat yang jelas memang sesat. Tapi masanya banyak, nggak ngaruh, neraka juga banyak penghuninya gitu loh. Biarin beda dengan sejuta orang, asal nggak beda dengan satu orang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu prinsip. Dan itu yang kita pegang. Bagaimana kita ini nggak beda dengan Rasul. Wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Yang jelas-jelas di depan mata kita lihat kesesatan. Akhirnya lihat. Aduh, makin berantakan kemarin. Makin berantakan. Makin ada fatwa-fatwa yang nyeleneh. Ya. Pak Kiai ngerokok di atas mimbar. Ya. Makin sengkek, makin apa ya, makin sengaja gitulah. Allahu Akbar. Makin sengaja sekarang bukan lagi turunan Rasul yang ngaku tangan dicelupin ke dalam gelas. Para gus-gus juga ikut-ikutan sekarang.
Bodohnya orang kita nerima aja itu, nggak belajar. Ya. Ngeri banget ya. Sosial media mensupport. Wah, mendukung kode begini. Oh, buzzer nggak nerima. Oh, makin panas aja itu. Ya. Dan lain-lain. Ya, ya, alhamdulillah wa na'udzubillah ya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita semua insyaallah ya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadilluna an sabilillah lahum adzabun syadid. Ya. Bahasan terakhir kita, Allah berfirman di surat Shad ayat 26, jangan ikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, dia akan mendapatkan azab yang berat nanti, baik dunia maupun akhirat. Ya, wallahu a'lam bishawab.